Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Farel Farezi dari kelas 2 DTC dan berikut adalah video ujian akhir saya tentang sistem telekomunikasi. Baik, soal pertama adalah jelaskan pengertian sampling dan juga aliasing. Sampling adalah proses mengambil sampel secara berkala lalu mengubah tegangan input analog dan mengubahnya menjadi serangkaian tegangan yang konstan dan dapat lebih mudah diubah ke kode biner. Sementara aliasing adalah frekuensi samping dari satu harmonik dilipat ke sideband harmonik yang lainnya. Frekuensi yang terlipat adalah alias dari sinyal input. Baik, setelah dimasukkan skrip program ke dalam aplikasi MATLAB, akan didapatkan dua figur yang akan menjelaskan bahwa sampling itu adalah pengambilan sampel dan mengubahnya menjadi tegangan konstan yang akan membuatnya lebih mudah dipahami ke dalam PCM binar. Baik, nomor 2, jelaskan pengertian quantizing dan juga jelaskan kenapa perlu dilakukan quantizing. Quantizing atau kuantisasi merupakan proses mengubah kemungkinan yang jumlahnya tak terbatas menjadi terbatas. Maksudnya itu adalah kuantisasi kode PCM hanya bisa memiliki 8 bit. Jadi diubah beberapa bit hanya menjadi 8. Karena itu, untuk mengubah sampel gelombang sinus ke PCM membutuhkan beberapa kuantisasi. Dan begitulah kenapa kita perlu melakukan quantizing. Jadi pada layar saya sudah menampilkan hasil dari figur yang sudah saya bikin di sini. Terus di sini bisa jelas apa pengertian quantizing, yaitu memperkecil sinyal yang sangat kuat agar bisa sama dengan sinyal yang lainnya, agar bisa terdengar jelas. Pada figurnya bisa kelihatan pada gambar. Nah, pada figur 1 kita bisa lihat garis yang merahnya lebih tinggi, dan pada figur 2 kita bisa lihat ada garis biru yang itu adalah hasil dari quantizing-nya. Jadi garis merah itu sebelum dan garis biru itu adalah sesudahnya, setelah di quantizing itu, setelah diperkecil jadinya. Nomor 3, jelaskan pengertian compounding dan kenapa kita perlu melakukan compounding dan bagaimana cara melakukannya. Dalam sistem telekomunikasi, compounding itu adalah proses untuk memperjelas suatu suara dengan cara melemahkan sinyal yang sangat kuat dan juga menguatkan sinyal yang lemah. Jadi oleh karena itu, misalkan sinyal yang memiliki 50 desibel bisa kita kurangi menjadi setengahnya menjadi 25 desibel dan setara dengan sinyal suara yang lainnya. Jadi fungsinya itu adalah agar bisa memperjelas suara yang tidak terdengar dan memperkuat sinyal yang lemah. Dari hasil figurnya kita bisa lihat bahwa sinyal analog yang memiliki desibel yang tinggi bisa kita kompresasi, yaitu diperkecil menjadi lebih rendah sinyalnya. Selanjutnya nomor 4, jelaskan penataan frame TDM PCM 24 kanal dan juga 30 kanal. Sebelumnya apa itu PCM? PCM itu adalah proses mengubah sinyal analog menjadi sebuah sinyal digital. Dan jelaskan penataan frame PCM 24 kanal dan 30 kanal. PCM 24 mempunyai primary rate sebesar 1500 kB per second. Tiap frame mengandung 24 time slot dan di dalamnya ditambahkan 1 bit frame. Kanal yang digunakan adalah T1 dan pada setiap T1 time slotnya berfungsi sebagai sinyalin. Jadi besar data rate-nya kira-kira mencapai 56 kB per second. Pada kanal 30 PCM, satu saluran digunakan untuk sinkronasi dan satu lagi digunakan untuk saluran suara. Sehingga saluran untuk
sinyal suara ada pada 2-16 dan ada 17-32. Bitrate terdapat 256 bit. Baik, nomor 5, jelaskan apa itu line coding dan jelaskan kenapa kita perlu menggunakan line coding dan juga berikan contoh untuk bitnya. Jadi, line coding itu adalah salah satu bentuk pengkodean yang kita gunakan di dalam sinyal digital agar bisa diterima dan bisa dibedakan antara bit 1 dan juga bit 0-nya. Jadi di dalam layar saya sudah memberikan contoh yaitu NRZ atau non-return zero bitnya, dan dalam setiap tegangan 1 bit itu terjadi perubahan tegangan, dan jika terdapat 0 bit itu tetap pada di bawah. Selanjutnya ada bit di fase, yaitu jika 1 bit maka bitnya itu setengah, dan jika 0 bit bitnya juga setengah tetapi setengah dari bawah. Terus selanjutnya ada BNZS atau binary zero substitution, yang mana menggantikan 6 bit menjadi dengan 0. Yang mana penjelasannya adalah menggantikan 6 bit menjadi 0 bit secara berurutan. Selanjutnya ada yang namanya RZ, yaitu return zero, yang mana penjelasannya adalah setiap bit 1 menjadi periodenya setengah. Kelebihan dari ini adalah kita bisa dengan mudah mencari bit 1 karena memiliki jarak yang setengah daripada bit 0. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.